Selamat pagi buat semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan semuanya luar biasa. Senang sekali pada minggu pagi hari ini ya Kak Evi, tanggal 19 Juli 2020 kita masih bisa bertemu kembali dengan semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Nah, Kak Evi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa selama seminggu yang lalu sampai hari ini Tuhan sungguh luar biasa menyertai semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Semuanya masih sehat-sehat. Apakah Kak Evi juga masih semangat hari ini? Yeay. Oh, ternyata Kak Evi juga selalu semangat, sama juga dengan Kak Arni. Dan harapannya semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah juga selalu semangat ya. Oke, tetap semangat. Nah, minggu pagi hari ini kita akan siap-siap untuk bersama-sama menyembah Tuhan dalam kebaktian sekolah minggu. Semuanya duduk yang manis, kita mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dalam kebaktian minggu pagi hari ini. Dan kita akan mengawali ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kak Evi, kita nyanyi sama-sama dengan menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Buat semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, silahkan berdiri ya. Kita nyanyi sama-sama dengan semangat. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tak tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ya, senang sekali bahwa Yesus itu adalah kekasih jiwa kita. Apakah juga kekasih jiwanya Kak Evi? Betul. Nah, bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah? Ya, semuanya merasa bersyukur bahwa Yesus itu adalah kekasih jiwa kita semua. Dia selalu baik, dia selalu luar biasa dalam kehidupan kita semua. Nah, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Seminggu yang lalu Tuhan sudah menjaga dan menyertai kami. Hingga pada saat ini kami boleh kembali bersama-sama dengan semua anak-anak sekolah minggu untuk datang menyembah Engkau dalam setiap kehidupan kami. Berkati kebaktian sekolah minggu kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya, biar jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke Kak Evi, sekarang kita mau nyanyi lagi ya. Kita nyanyi bersyukur kepada Tuhan karena seminggu yang lalu Dia sudah memberkati kita. Karena itu kita akan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas penyertanya lewat lagu Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
adik-adik semua, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua siap ya? Jangan ada lagi yang jalan-jalan dan lari-lari ya. Kita siapkan hati kita, apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji, menyembah-Mu. Biar Tuhan berkenan atas puji-pujian kami. Engkau disenangkan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah sekarang Kak Evi kita mau dengar cerita ya. Dan cerita kita pada minggu pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Lisa. Kita panggil Kak Lisa, dan buat semua adik-adik yang ada di rumah, selamat mendengarkan. Silakan Kak Lisa. Oke, terima kasih Kak Arni, Kak Evi. Ya, adik-adik di rumah, duduk yang manis. Kalau yang sudah lancar membaca Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Dan yang belum lancar, mari kita mendengarkan bersama. Keluaran 5 ayat 1 sampai 24. Keluaran 5 ayat 1 sampai 24. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lalu kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat sama mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta." Maka para pangeran bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatkannya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dan berkata, "Selesaikanlah pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya,
Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan dalam pada itu hamba-hamba ini dipukuli, padahal rakyat tuankulah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian, kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu begis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Ya, adik-adik sekolah minggu, oke, adik-adik sekolah minggu masih ingat cerita kita minggu kemarin? Masih tentang Musa. Judul cerita tentang minggu kemarin itu Tuhan Yesus memberikan tanda kepada Musa berupa ular menjadi tongkat, atau sebaliknya tongkat menjadi ular. Terus air sungai Nil berubah menjadi darah, warnanya jadi merah berubah. Kenapa Tuhan memberikan tanda kepada Musa? Karena Tuhan mempercayakan Musa untuk membebaskan, untuk bersama-sama bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dan kembali ke Israel, ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Oke adik-adik, itu cerita minggu kemarin. Dan cerita minggu sekarang masih tentang Musa. Kali saya perkenalkan dulu ya tokohnya, ini Musa. Terus ini bangsa Israel. Terus ini Raja Firaun, Raja Mesir. Dan ini tadi ada di bacaan kita jerami dan batu bata. Oke, kita kembali ya. Adik-adik, bangsa Israel sekarang berada di negeri Mesir. Jadi sekarang kita jalan-jalan ke Mesir ya. Tapi kita jalan-jalan ke Mesir bukan untuk santai. Karena bangsa Israel ini berada di negeri Mesir bukan untuk santai, tetapi bekerja keras. Bekerja saking kerasnya dan lelah, capek, letih. Dan bangsa Israel pun mengeluh. Loh, kok kami di negeri Mesir ini kami kerja begitu capek sekali, begitu banyak pekerjaan yang kami harus selesaikan oleh Raja Firaun. Terus Musa mendengar percakapan bangsa Israel tersebut.
Musa mendengar dan merasa sedih. Aduh, kasihan ya bangsa Israel, mereka kerja berlelah-lelah sampai tidak ada istirahatnya. Biar mau pergi ibadah di padang gurun tidak diizinkan oleh Raja Firaun. Aduh, kasihan juga ya. Sambil Musa berpikir bagaimana ya bisa bicara sama Raja Firaun untuk memberikan izin walaupun cuma 3 hari beribadah. Nah, kemudian Musa dan Harun diutus Tuhan Yesus untuk menghadap Raja Firaun. Ini mereka lagi bercakap-cakap. Musa, Harun, dan Raja Firaun. Kata Musa kepada Raja Firaun, "Hai Firaun, mengapa kau membiarkan bangsa Israel kerja keras sampai capek berlelah, tidak istirahat? Engkau tidak mengizinkan mereka untuk beribadah." Terus kata Raja Firaun, "Hei Musa, kenapa kamu atur-atur saya untuk keputusan ini, untuk menyuruh mereka berhenti bekerja bangsa Israel? Saya raja di sini, saya memutuskan bangsa Israel untuk kerja dan kerja. Tidak boleh pergi kemana-mana untuk beribadah ataupun kemana mereka akan melakukan aktivitas." Wah, terus Musa menjawab kembali, "Firaun, saya dan Harun diutus Tuhan Yesus untuk meminta izin kepada Firaun beribadah, bangsa Israel untuk beribadah 3 hari di padang gurun untuk menyembah, mempersembahkan korban syukuran kepada Tuhan Allah yang kita percayai dan yang kita percaya masih hidup." Tetapi Raja Firaun tidak mau, tetap tegas tidak mau dan tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi beribadah. Musa bilang begini sama Raja Firaun, "Firaun, saya, Musa dengan Harun, kami diutus Tuhan. Kami akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini supaya mereka tidak bekerja lagi, supaya mereka tidak capek lagi, supaya mereka bisa bebas dan bisa menikmati ibadah bersama Tuhan Yesus Allah Bapa kita yang hidup." Mendengar hal itu, Firaun kesal, Firaun jengkel. Waduh, kenapa sih mereka atur-atur saya? Kan saya di sini pimpinan. Saya mau bikin mereka kerja, saya mau bikin mereka tidak kerja, itu keputusan saya. Kenapa Musa yang atur-atur saya? Dan Raja Firaun pun kesal. Saking kesalnya Raja Firaun, terus Raja Firaun menyuruh mandor-mandornya, "Hei kalian, pergi bilang sama bangsa Israel, kerja-kerja, tidak usah banyak lagi mengeluh, dan tidak usah mereka dikasih jerami." Pada zaman dahulu batu merah itu terbuat dari bahannya jerami juga loh. Kalau sekarang kan batu merah mungkin dari tanah liat kali ya, tapi kalau zaman dahulu itu Israel, batu batanya bisa terbuat dari jerami. Jadi Firaun tidak memberikan jerami ini kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel tetap mengerjakan batu bata ini sebanyak apapun setiap harinya tanpa jerami. Karena apa? Karena Raja Firaun kesal sama Musa dan Harun dan semua bangsa Israel. Terus adik-adik, bangsa Israel mereka berkumpul, terus mereka bercerita, mengeluh, mereka curhat, "Aduh, kenapa kita ini lelah sekali bekerja, tidak berhenti-berhenti, lelah, tidak berhenti-berhenti. Aduh, mana tiada jerami, mana sekarang batu merah dibuat harus sebanyak tiap harinya.
aduh, ini gara-gara Musa ini dan Harun yang pergi menghadap Firaun ini. Gara-gara mereka kami tambah disiksa. Bagaimana teman-teman? Mereka terdiam. Mereka berpikir, apa ya, gara-gara Harun atau Musa? Nah, Musa dan Harun mendengar percakapan bangsa Israel. Aduh, kok gara-gara saya ya mereka tambah disiksa bekerja dan mereka tidak beristirahat, kurang istirahat. Aduh, saya jadi sedih. Bagaimana ya? Musa menjelaskan sama bangsa Israel untuk meluruskan bahwa kehadiran Musa dengan Harun ke Raja Firaun itu untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, bukan malah menyuruh bangsa Israel bekerja keras, bukan, tapi untuk membantu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itulah yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Setelah Harun dan Musa mendengar percakapan bangsa Israel, Musa dan Harun bertemu sama bangsa Israel untuk meluruskan, menjelaskan semuanya. Bahwa kedatangan mereka menghadap Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oke? Ya. Tapi Raja Firaun tidak mau, tetap kekeh dengan peraturannya, tidak mau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Mereka mau dijadikan budak, bekerja sampai capek, sampai lelah, dan tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Terus Musa mengadu sama Tuhan Yesus karena Musa sudah putus asa. Aduh, saya sudah bertemu Firaun, bertemu bangsa Israel, sudah menjelaskan semua, tapi tidak ada jalan. Musa sudah putus asa. Kemudian Musa bertemu sama Tuhan Yesus. Musa curhat sama Tuhan Yesus. Kata Musa begini, Tuhan, aduh kenapa ya saya ini disalahkan sama bangsa Israel, karena gara-gara saya ini bangsa Israel tambah disiksa sama Raja Firaun sampai mereka bekerja terus. Terus kata Tuhan Yesus, Musa, cukup sampai di sini, kamu sudah membantu banyak, tapi kamu tetap bersama bangsa Israel. Biarlah Raja Firaun yang menjadi urusan saya, maksudnya urusan Tuhan. Nanti Tuhan yang menegur Raja Firaun. Dia mau menegur, mungkin Tuhan Yesus marah, atau dia mau menegur dalam bentuk pukulan kepada Firaun supaya Firaun sadar dan mau membebaskan bangsa Israel, supaya kita sama-sama bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, contoh dari Musa, Harun, dan bangsa Israel. Nah, seperti sekarang, kalaupun kita banyak masalah, tetap kita datang kepada Tuhan, kita curhat seperti Musa tadi, cerita sama Tuhan Yesus, curhat. Dan seperti juga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sumpamanya kalau lagi sakit gigi ya, jangan langsung nangis, mama sakit gigiku, mama papa sakit gigiku, cuma menangis merengek tapi tidak mau berusaha untuk sembuh. Nah, adik-adik kalau mau sembuh dari sakit gigi, minum obat sakit gigi, terus berdoa sama Tuhan Yesus. Doanya tidak usah panjang-panjang seperti Pak Pendeta atau guru-guru yang lain. Doanya pendek saja. Tuhan Yesus, saya lagi sakit gigi, saya sudah minum obat, Tuhan Yesus sembuhkan, amin. Ya, adik-adik harus pintar berdoa. Harus jangan lupa tidak berdoa. Biar kalau sakit tak usah kita merengek atau apa, tapi ingat sama Tuhan Yesus, berdoa. Tidak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja ya. Contoh kedua, seperti kalau lagi ulangan di sekolah. Pas ulangan di sekolah, saya mau belajar deh, kan ada di Tuhan Yesus. Pas mengisi soal ulangan, waduh susah. Aku mau berdoa deh, Tuhan Yesus, saya mau ulangan, tolong bantu isi. Tidak mungkin Tuhan Yesus, bim salah bim 1 2 3 langsung terisi semua. Tidak, karena adik-adik tidak belajar. Kalau adik-adik belajar, terus adik-adik berdoa, yakin dan percaya soal ulangan yang sulit
pasti terisi dengan jawaban yang benar. Bagaimana adik-adik? Oke? Oke. Jadi Kalisa ingatkan, dalam keadaan apapun kita susah, sedih, senang, ingat sama Tuhan Yesus dengan cara berdoa. Mau bangun tidur, sebelum tidur, makan, kalau lagi sakit atau kemanapun, kita harus berdoa sama Tuhan Yesus. Berdoanya tidak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja. Karena Tuhan tahu apa yang ada di hati adik-adik dan di hati kita semuanya. Oke? Melalui firman ini kita diajarkan untuk sabar dan kuat menghadapi segala ujian yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan judul cerita kita, tadi bahan ceritanya terdapat di Keluaran 5 ayat 1 sampai 24. Judul cerita Judul cerita Musa menghadap Firaun. Dan ada ayat hafalannya. Untuk anak kecil, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sedangkan untuk kelas besar, ayat hafalannya 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Jadi adik-adik tidak boleh berputus asa, tetap semangat bersama Tuhan Yesus. Demikian cerita kita pada pagi yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke adik-adik, sebelum kita doa syafaat, doakan papa mamanya, doakan semuanya, kita menyanyi satu lagu, firman Tuhan ada di hatiku. Ayo kita menyanyi bersama, firman Tuhan selalu ada di hati, supaya kita selalu ingat bersama Tuhan Yesus. Oke? Oke, adik-adik kita akan masuk di bagian doa syafaat. Nah, adik-adik sikap doanya, mari kita duduk yang tenang, tidak ada lagi yang berjalan, duduk tenang yang rapi. Kita mau berdoa syafaat, kita mau doakan papa mama, kita mau doakan teman-teman, kita mau doakan bangsa kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami semua anak-anak-Mu boleh duduk manis mendengarkan kebenaran firman. Bahkan kami Tuhan boleh memuji memuliakan nama-Mu dengan kekuatan kesehatan yang sempurna yang dari Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu masih tetap beraktivitas dalam rumah, kami belum bisa bersekolah Tuhan, bertemu dengan teman-teman. Bahkan Tuhan, kami belum bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu. Tuhan, kami percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya baik Tuhan. Mari Tuhan, Kau terus berkati kedua orang tua kami, mereka yang terus beraktivitas, bekerja. Tuhan berkati segala pekerjaan mereka. Tuhan beri kekuatan kesehatan. Bahkan kami semua anak-anak Tuhan untuk
persembahannya, nanti persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan di rumah masing-masing nanti dititip sama orang tua yang akan ke gereja. Nanti persembahannya disampaikan atau diserahkan di gereja. Ayo adik-adik. Ya, kita bawa persembahan ya, kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah berkati kehidupan kami lewat orang tua kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kuduskan kiranya persembahan kami Tuhan. Apa yang kami berikan, kami percaya Tuhan tidak pernah melihat nilainya. Tapi Engkau Tuhan melihat hati kami saat kami memberi. Berkati Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, lewat pekerjaan mereka kami boleh memberikan persembahan kami. Dan biar Tuhan persembahan yang kami berikan dikuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sebelum mengakhiri ibadah kita, saya panggil Kak Evi dan Kak Arni untuk kita sama-sama. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Kita akan terima berkat semua. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, kita menutup seluruh rangkaian kebaktian sekolah minggu pada minggu pagi hari ini dan kita menyanyi lagunya Doa Yabes. Kiranya tanganmu berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, demikian kebaktian sekolah minggu pada minggu pagi hari ini dan kiranya adik-adik semua tetap semangat di pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya follow dan kirim video ayat hafalannya ya ke Instagram PK Smart Jemaat Immanuel Kendari. Dan jangan lupa kirim juga ya ke WA PK Smart Jemaat Immanuel Kendari. Shalom.